Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Anak-anakku, santriwan, santriwati kelas 78 MTS As-Sakinah yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, termasuk kita semua insyaallah. Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa ya. Kita sudah lama nggak ketemu muka ya. Ya alhamdulillah. Yang penting bagi ibu, kalian semua sehat, kalian semua tetap ceria, kalian tetap semangat, itu sudah cukup bagi ibu ya. Kita bersyukur kepada ibu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah itikaf. Kita masih berada dalam pesantren Ramadan. Kebetulan hari ini adalah hari yang terakhir, hari ke-13. Jadi kalian sudah mendapatkan 13 materi pesantren Ramadan ya, luar biasa. Bagi kalian yang menyimak dengan baik dari awal sampai akhir, tentu banyak ilmu yang sudah didapat. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja pembahasan kita kali ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini adalah itikaf. Karena dalam kesempatan ini kalian nanti harus memahami beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian itikaf, kemudian hukum itikaf, syarat dan rukun itikaf, kemudian yang membatalkan itikaf, dan keutamaan itikaf. Nah itu. Jadi beberapa poin yang kalian harus pahami pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak sekalian, untuk yang pertama yaitu pengertian itikaf. Ibu yakin di antara kalian sudah sering melaksanakan ya, barangkali diajak oleh bapak ibunya dulu ya, atau kemarin di bulan Ramadan yang lalu, atau kalian sudah sering menyaksikan itikaf itu seperti apa. Nah, untuk yang sudah tahu ataupun yang belum, sekarang Ibu kasih tahu ya. Pengertian itikaf. Itikaf dari bahasa Arab tentunya. Secara bahasa, dari bahasa Arab, dari kata akafa. Akafa. Apa itu akafa? Artinya adalah al-habs, mengurung diri atau menetap. Habsu artinya mengurung diri atau menetap, itu secara bahasa. Kemudian para ulama menjelaskan lebih luas lagi secara istilahnya, yaitu berdiam diri atau menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi menetap, berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah. Jadi kalau nggak beribadah di masjid tapi main, bukan itikaf ya. Jadi pengertian itikaf secara bahasa adalah berdiam diri atau mengurung diri atau menetap. Kemudian secara istilahnya berdiam diri atau menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, hukum itikaf. Bagaimana hukum itikaf ini? Itikaf ini misalnya dengan ibadah ya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah berarti sangat dianjurkan ya, dianjurkan oleh Rasul. Di sini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kenapa hukum itikaf ini sunnah? Karena memang sama Rasul sangat dianjurkan, sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashru awakhira
min Ramadana hatta tuwaffahullahu summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri Nabi setelah dia wafat beriktikaf melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul tersebut. Nah, ini dasarnya sehingga iktikaf ini disunahkan. Para ulama menghukumi iktikaf ini sunnah. Tapi ada juga yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Yang bagaimana? Yang diwajibkan itu apabila seseorang bernadar untuk iktikaf. Misal, ya kalian nih ada yang aku kalau nilai rapotku berapa aku akan iktikaf. Nah, iktikafnya jadi kecuali ya itu yang wajib itu karena bernadar. Itu hukum iktikaf. Kemudian syarat dan rukunnya. Apa syaratnya iktikaf? Tadi kan dalam pengertian disebutkan ada dalam masjid. Nah, itu juga masuk ke dalam syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat iktikaf adalah harus orang Islam. Kalau bukan Islam, nggak boleh ngapain di masjid ya. Nah, jadi yang pertama, beragama Islam, kemudian berakal sehat. Kedua, berakal sehat. Yang gila, yang mabuk, sah, boleh ya. Kemudian yang ketiga harus di dalam masjid. Jadi kalau kita berdiam diri di rumah bukan iktikaf namanya, harus di dalam masjid. Jadi iktikaf itu ada di dalam masjid. Kalau di luar masjid tidak bisa. Kemudian yang keempat, suci dari hadas baik kecil maupun besarnya itu. Jadi syarat iktikaf harus suci karena harus punya wudu ya. Batal boleh keluar tapi wudhu lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu syarat iktikaf. Kemudian yang rukunnya, sekarang rukunnya apa aja? Nah, ada 2 rukun iktikaf ini. Yang pertama tentunya harus niat. Segala sesuatu harus diniatkan. Kalau nggak ada niatnya tidak dicatat oleh Allah sebagai ibadah ya. Kayak sholat juga rukunnya itu harus niat dulu ya. Sama juga dengan iktikaf ini harus niat. Yang pertama niat, yang kedua rukunnya adalah berdiam diri di masjid itu tadi. Kalau di depan masjid kemudian kalian main, itu bukan iktikaf, nggak boleh ya. Jadi rukunnya tidak mengena kalau misalnya tidak ada di dalam masjid. Nah, itu. Kemudian hal yang lainnya yang perlu kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, murtad. Paham kan murtad itu apa? Murtad adalah keluar dari Islam. Orang iktikaf keluar dari Islam, batal iktikafnya ya. Kemudian yang kedua, sengaja keluar tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i itu apa? Misal orang di masjid iktikaf kemudian ingin ke kamar kecil. Boleh itu kamar kecil, tidak batal itu. Tapi kalau tanpa udzur syar'i seperti yang disampaikan tadi, iktikaf tapi lari di masjid main ucingan misalnya, nah itu batal ya. Kemudian yang berikutnya hilang akal, orang gila, orang mabuk, iktikaf batal ya. Yang berikutnya datang haid atau lepas batal, nggak boleh iktikaf. Haid kan orang haid boleh ya beriktikaf ya begitu. Kemudian untuk laki-laki itu keluar mani, nah dia batal iktikafnya. Yang terakhir melakukan dosa besar. Nah itu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Jadi yang pertama murtad, kemudian yang kedua sengaja keluar tanpa udzur syar'i, yang ketiga hilang akal, yang keempat datang haid nifas, yang kelima keluar mani, yang keenam melakukan dosa besar. Itu nah pahami ya. Kemudian yang berikutnya yang bahasan yang terakhir
keutamaan itikaf. Nah, kenapa itikaf ini dianjurkan oleh Rasul? Pasti di dalamnya ada keutamaan yang luar biasa. Untuk siapa? Bukan untuk Rasul, tapi untuk kita sebagai umatnya, untuk bekal kita di hari akhirat nanti ya. Yang pertama, keutamaan itikaf adalah setiap saat ketika itikaf itu mendapatkan pahala. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa itikaf itu di dalamnya adalah melaksanakan ibadah. Jadi setiap saat itikaf itu mendatangkan pahala yang luar biasa ya, karena di dalamnya diisi dengan ibadah ya, seperti sholat fardu misal ya, yang masuk itikaf seperti sholat isya, kemudian masuk itikaf dengan itikaf, kemudian sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah ya, itu jadi mendapatkan pahala luar biasa di situ. Kemudian di dalamnya juga diisi dengan tilawah Quran itu ya, jadi penuh dengan ibadah yang berpahala. Kemudian diisi lagi dengan bersolawat, diisi lagi dengan doa-doa, bermunajat kepada Allah atau muhasabah, renung, mohon ampun, istighfar. Nah, seperti itu. Maka keutamaan yang pertama adalah setiap saat mendapatkan pahala karena diisi dengan ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Itu keutamaan etika. Jadi kalau kita melaksanakan sunnah Rasul, berarti kita menjadi umat Rasul. Kita menjadi umat Rasul, insya Allah nanti akan bersama Rasul di surga, seperti itu ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa mendapatkan Lailatul Qadar? Karena anak-anak sekalian, itikaf ini dianjurkannya menurut sepakat ulama adalah di 10 hari terakhir. Seperti hari ini sudah hari ke-22 Ramadan. Nanti malam itu sudah kita dianjurkan untuk beritikaf. Ya, dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi keutamaan yang terakhir adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Tuh, anak sekalian, insya Allah kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang untuk hari ini dan masa depannya. Tuh ya. Jadi keutamaan dari itikaf yang pertama adalah mendapatkan pahala setiap saat, kemudian yang kedua melakukan sunnah Rasul menjadi umat Rasul, ketiga adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekalian, malam Lailatul Qadar itu kadang-kadang diambil tadi hari ganjilnya, satu kemarin ya, malam 23 nanti, 25, 27, maka mengajak kalian semua yang kesempatan, yang mungkin masjidnya masih bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk itikaf atau mencari Lailatul Qadar, silahkan ya. Yang penting kalian tetap menjaga, tidak bahaya buat kalian. Nah, baik anak-anak sekalian, yang berikutnya lagi Ibu menyampaikan pada kalian bahwa
walaupun kalian belajar di rumah selama ini, Ibu berharap mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya ya. Banyak pengalaman yang mungkin tidak didapatkan sebelum ada COVID-19 ini ya. Setelah kalian belajar di rumah justru mendapatkan manfaat luar biasa. Nah, Ibu berharap seperti itu ketika kalian belajar di rumah. Nah, anakku sekalian, banyak itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini yang berhubungan dengan materi itikaf. Nah, kalau hubungannya dengan sekarang bagaimana, Bu? Sekarang kan nggak bisa ke masjid, kecuali yang tadi yang Ibu sampaikan, yang punya kesempatan ke masjid silakan itikaf. Tapi kalau yang tidak, kalian boleh mencari Lailatul Qadar di rumah masing-masing. Insya Allah Maha tahu apapun yang kalian upayakan, apapun yang kalian usahakan, insya Allah dicatat oleh Allah. Dan kalau kita semua ini ikhlas melaksanakan ibadah itu, insya Allah diterima Allah. Tidak boleh berputus asa. Orang Muslim itu pantang putus asa. Baik anak-anak sekalian, saja bisa Ibu sampaikan tentang materi itikaf. Karena hari ini adalah hari terakhir pesantren Ramadan kita, tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dari awal sampai akhir ada kekurangan-kekurangan di kami Bapak Ibu guru ya. Juga kirim salam kepada Bapak Ibu kalian semua. Mohon maaf dari kami. Sebentar lagi insya Allah sudah Idul Fitri, kita semua dari Yayasan Sakinah mohon maaf lahir dan batin. Tanpa Ibu ucapkan taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi